Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jurnal khusus. Apa sih jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan atau yang sering digunakan untuk mencatat transaksi secara terus-menerus atau berulang-ulang. Adapun jurnal khusus memiliki 4 macam, yaitu yang pertama jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang mencatat transaksi terjadinya penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang mencatat transaksi pengeluaran kas, serta jurnal pembelian, yaitu jurnal yang mencatat transaksi pembelian, dan jurnal penjualan yang mencatat transaksi penjualan. Adapun perbedaan jurnal umum dengan jurnal khusus, yaitu jurnal khusus mencatat dikelompokkan secara sejenisnya, sedangkan jurnal umum dicatat setiap transaksi atau secara segala transaksi. Adapun manfaatnya adalah untuk memudahkan editor maupun dari internal maupun eksternal dalam pemeriksaan. Adapun jurnal khusus disediakan secara ringkas dan hal itu dapat memudahkan bagi editor untuk pemeriksaannya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak Solihah terkait materi jurnal khusus dan jurnal umum, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan atau tahapan pengerjaan jurnal khusus dimulai dari transaksi hingga ke tahap penjurnalan. Nah, saat ini kita akan memasuki contoh-contoh soalnya. Yang pertama, bagaimana sih cara mencatat transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan? Nah, sebelumnya di sini kita menggunakan sistem periodik ya. Nah, untuk contoh soalnya, yang pertama, pada tanggal 5 Maret dijual barang dagangan secara kredit sebesar 8 juta kepada CV Abadi dengan nomor faktur 151. Nah, untuk form jurnal khusus transaksi penjualan secara kredit, yaitu terdiri dari tanggal, akun yang dikredit, nomor faktur, dan piutang dan penjualan. Nah, untuk cara pengerjaannya yaitu dimulai dari tanggal. Nah, di sini ditulis pada tanggal 5 Maret. Akun yang dikredit kita dapat tulis CV Abadi. Nah, fakturnya 151. Piutang dan penjualan sebesar 8 juta. Ini untuk transaksi penjualan yang dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Contoh yang kedua, mencatat transaksi pembelian ke dalam jurnal pembelian menggunakan sistem periodik. Untuk contoh soalnya, pada tanggal 10 Maret dibeli barang dagangan sebesar 500.000 dari PT Angkasa dengan syarat 2/10 N/30. Nah, untuk kolom jurnal khusus pembelian yaitu ada tanggal, akun yang dikredit, syarat pembelian, ref, pembelian dan utang usaha. Nah, untuk tanggal ditulis pada tanggal 10 Maret. Akun yang dikredit kita bisa tulis yaitu PT Angkasa. Syarat pembelian 2/10 N/30. Pembelian dan utang usaha sebesar 500.000.
Nah, untuk yang ketiga, cara mencatat transaksi penerimaan kas. Contoh soal, pada tanggal 17 Maret dijual barang dagangan secara tunai sebesar 700.000. Nah, untuk kolom pengerjaan jurnal khusus penerimaan kas terdiri dari tanggal, akun yang dikredit, ref, kas debit, potongan penjualan debit, piutang usaha kredit, penjualan kredit, dan akun lain atau bisa disebut serba-serbi di sisi kredit. Nah, untuk pada tanggal kita tulis tanggal 17 Maret. Akun yang dikredit kita bisa tulis penjualan tunai. Di sini karena penjualan tunai, jadi untuk jurnalnya yaitu kas dan penjualan. Kas di sisi debit sebesar 700.000. Dan penjualan di sisi kredit sebesar 700.000. Oke, untuk selanjutnya yaitu mencatat transaksi pengeluaran kas. Nah, untuk contoh transaksinya yaitu pada tanggal 20 Maret telah dikeluarkan kas sebesar 4 juta untuk pembayaran utang pada PT Megantara. Nah, untuk kolom jurnal khusus pengeluaran kas sendiri terdiri dari tanggal, nomor faktur, akun yang dikredit, ref, akun lain-lain terletak pada sisi debit, utang usaha terletak pada sisi debit, potongan pembelian terletak pada sisi kredit, dan kas terletak pada sisi kredit. Nah, untuk tanggal kita bisa tulis di sini tanggal 20 Maret. Karena di sini fakturnya tidak ada, bisa kita kosongin terlebih dahulu. Untuk akun yang dikredit, kita tulis PT Megantara. Nah, karena ini pengeluaran kas karena pembayaran utang, untuk jurnalnya yaitu utang usaha di sisi debit dikarenakan kita membayar utang, jadi utang kita berkurang sebesar 4 juta. Nah, karena kita membayar utang, jadi kas kita berkurang, jadi kas di sisi kredit sebesar 4 juta. Nah, begitu cara pengerjaan untuk transaksi jurnal khusus pengeluaran kas. Untuk selanjutnya, mencatat transaksi potongan dan retur penjualan di jurnal umum. Nah, untuk contoh soalnya, pada tanggal 22 Maret menerima kembali barang yang rusak dari seorang pelanggan sebesar 200.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu retur penjualan. Ini ditulis pada tanggal 22 Maret. Keterangannya retur penjualan di sisi debit sebesar 200.000. Kemudian
piutang dagang di sisi kredit sebesar 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.